Dalam kesempatan kali ini, Bu Tias akan bersama-sama dengan kalian belajar mengenai listrik statis. Listrik itu dari kata elektron, statis itu diam. Jadi listrik statis itu nanti kita mempelajari tentang listrik di mana muatan-muatannya dalam keadaan diam. Ya, contohnya gejala-gejala yang ada di kehidupan sehari-hari tentang listrik statis, misalnya petir atau kilat atau mesin fotokopi, generator Van de Graaff dan sebagainya. Yang paling mudah misalnya kalian pernah melakukan percobaan penggaris plastik digosok-gosok dengan rambut, maka nanti penggaris yang sudah digosok bisa kalau didekatkan potongan kertas kecil-kecil dia akan menempel. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena penggaris yang setelah digosok itu akan menjadi bermuatan listrik, yang nanti bisa kita jelaskan dengan teori atom. Setiap benda, termasuk penggaris, termasuk rambut, itu terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil, partikel-partikel yang disebut atom. Bagian-bagian atom itu terdiri dari inti atom atau neutron. Inti atom terdiri dari dua partikel, yaitu neutron bermuatan tidak bermuatan dan proton bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Atom dikatakan netral itu jika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Kalau atom dikatakan bermuatan positif jika pada atom tersebut kehilangan elektron sehingga jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Atom dikatakan bermuatan negatif jika pada atom tersebut menerima elektron dari luar sehingga jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Penggaris atau semua benda itu pada hakikatnya bersifat netral. Dalam bahan-bahan yang tergolong isolator, elektron-elektron pada setiap atom diikat dengan kuat, sehingga dalam keadaan normal, elektron-elektron tidak bebas bergerak atau tidak mudah mengantarkan muatan listrik. Walaupun elektron dalam isolator tidak bebas bergerak, elektron-elektron tersebut dapat dipindahkan dengan cara menggosok. Misalnya tadi, penggaris kita gosok dengan rambut, maka elektron dari rambut pindah ke penggaris, sehingga penggaris bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Misalnya juga kaca digosok dengan kain sutra. Elektron dari kaca akan pindah ke kain sutra, sehingga kaca bermuatan positif. Sifat-sifat muatan listrik. Muatan listrik sejenis bila didekatkan akan tolak-menolak. Muatan listrik yang tidak sejenis bila didekatkan akan tarik-menarik. Kapan kita bisa mengetahui muatan suatu benda? Kita bisa menyelidiki apakah benda tersebut bermuatan atau tidak. Kita menggunakan alat yang namanya elektroskop. Bagian-bagian elektroskop, ini kepala elektroskop, kemudian ada batang elektroskop dan daun. Dalam keadaan netral, elektroskop itu muatannya merata sehingga daun elektroskopnya akan menguncup atau menutup. Tetapi kalau elektroskop mula-mula netral, kemudian diberi muatan misalnya negatif, maka di kepala ini hanya ada muatan positif karena elektronnya akan lari ke bawah ke daun bermuatan negatif, sehingga elektroskopnya akan membuka. Demikian juga kalau mula-mula elektroskop netral didekati benda yang bermuatan positif, maka di kepala ada muatan negatif,
Nanti muatan positifnya akan ada di daun. Karena dua buah muatan positif, nanti daunnya akan membuka sehingga akan tolak-menolak. Ini adalah elektroskop yang digunakan untuk menyelidiki apakah benda tersebut bisa bermuatan listrik atau tidak. Demikian anak-anak materi yang kita bicarakan tentang listrik statis. Nanti materi berikutnya masih tentang listrik statis, tapi kita akan hanya membahas tentang interaksi dua buah muatan listrik yang dikenal dengan hukum Coulomb.